Hanya butuh 180 menit Indonesia lolos Piala Dunia. Alex Pastor dan Patrick Kluivert siapkan skenario untuk kalahkan Irak dan Arab Saudi. Pemain naturalisasi nggak bisa main? Malaysia mundur dari CAF Nations? Netizen langsung katakan, ayam sayur sok keras. Oleh Romeni Tepar, 3 pemain baru timnas Indonesia ini siap guncang babak keempat Piala Dunia ke-2026. Selengkapnya, hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini. Karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Drawing round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 telah dilaksanakan. Bertempatan di Kuala Lumpur, Indonesia sendiri diwakil oleh Patrick Kluivert serta Pak Marji sebagai manajer. Nah, semula banyak yang khawatir kalau Indonesia akan segrup dengan Qatar. Ya biarpun supporter kita banyak juga kalau main di sana. Tapi semua juga harus paham, Qatar ini emang terkenal licik dan itu bukan sekedar rumor lagi. Tapi ya emang udah kelihatan banget. Selain itu, banyak tim yang ogah ketemu Qatar. Bukan karena mereka hebat, tapi lebih kepada faktor non-teknis. Bahkan tim sekelas Iran aja males ketemu mereka. Nah, di round 4 nanti, Indonesia sendiri tergabung di grup B bersama kawan kita Irak serta Arab Saudi yang bertindak sebagai tuan rumah. Di atas kertas, harusnya kita nggak perlu takut untuk optimis menang. Sebab untuk Arab Saudi sendiri, kita udah paham karakter main mereka. Kemudian dari head to head di round 3, kita juga nggak pernah kalah dengan catatan sekali imbang dan sekali menang. Nah, kalau Irak ini, kita dari round 2 sampai ketemu di Piala Asia, kalah mulu. Tapi sisi positifnya, mereka udah ditinggal pelatih lamanya, Jesus Kosses, dan diganti oleh Graham Arnold yang sebelumnya melatih Australia. Ya, bagi Harvey Ronald, ini mungkin adalah kesempatan baginya untuk balas dendam. Sebab ketika itu, dia harus malu karena Arab kalah 2-0 oleh Indonesia di GBK. Meskipun begitu, dari sisi permainan, ia juga mengakui Indonesia punya sistem pertahanan yang rapi serta counter yang cepat. Baginya, Arab Saudi sekarang punya keuntungan sebagai tuan rumah. Dan dengan begitu, ia berharap semua bakal berjalan mulus. Walaupun di satu sisi, ia juga perlu waspada karena pastinya gaya main Indonesia akan berbeda. Mengingat pelatihnya sekarang adalah Patrick Kluivert. Berikutnya ada Irak. Nah mungkin kalau yang ini, kita punya rekam jejak yang buruk. Gimana enggak? Di round 2, kita sama sekali nggak bisa menang. Kalah 5-1 di Basra. Dan kalah lagi di GBK 2-0. Terus pas ketemu di Piala Asia, kita juga kalah 3-1. Sehingga biar gimana pun, mereka paham gimana cara mengalahkan Indonesia. Tapi sekarang, kondisinya jelas berbeda. Indonesia dengan Patrick Kluivert, sedangkan Irak dengan Graham Arnold. Nah, untuk Arnold sendiri, tentu kita semua masih ingat betapa sebelnya dia ketika masih menangani Australia. Hanya bisa main 0-0 lawan kita. Terlebih, untuk sekarang dia juga masih adaptasi dengan skuad Irak. Namun melihat ini semua, ia tetap yakin kalau Indonesia bukan lawan yang bisa dikalahkan dengan mudah. Dan menurutnya PSSI pastinya akan berusaha menambah kekuatan demi misi lolos ke Piala Dunia. Lebih lanjut, pelatih 61 tahun tersebut memuji sosok Erick Thohir sebagai orang yang kaya. Selain itu, Erick Thohir dinilai jernih, menjadi sosok yang royal demi mengembangkan sepak bola Indonesia. Di Indonesia mereka punya ketua yang sangat kaya dan mereka menginvestasikan uang yang sangat banyak di sepak bola. Ucap singkat Graham Arnold dikutip dari Yep. Sebagai pengingat lagi, kelauran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada 8 hingga 14 Oktober tahun 2025, di mana 6 tim ini nantinya akan bertarung untuk memperebutkan 2 tiket langsung ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berbeda dari fase sebelumnya. Kali ini pertandingan berlangsung di venue terpusat, dan di grup A, tuan rumahnya adalah Qatar. Sedangkan grup B, Arab Saudi. Nah, tiap grup sendiri terdiri dari 3 tim yang akan saling berhadapan 1 kali dalam sistem round robin, di mana tim peringkat pertama di masing-masing grup akan langsung lolos otomatis ke Piala Dunia. Sementara runner-up dari masing-masing grup akan bertanding dalam format dual leg pada November tahun 2025. Nah, pemenangnya akan mewakili AFC di Interconfederation Playoff pada Maret tahun 2026. Yang mana sekaligus itu jadi babak finalnya final, penentuan kelolosan ke Piala Dunia ke-2026. Melihat itu semua, jelas format ini pada akhirnya membuat setiap laga di putaran keempat menjadi sangat penting. Tidak ada ruang untuk kesalahan atau hasil imbang tanpa makna. Alias, ya apapun caranya, fight untuk meraih 6 poin. Yap,
Bagi Indonesia sendiri, mudah-mudahan di Oktober nanti, semua pemain yang dibutuhkan, termasuk oleh Rumeni, bisa tersedia. Walaupun ada pemain baru yang grade A, itu juga jauh lebih bagus. Apalagi kalau mereka bisa ikut main dulu di FIFA Matchday bulan September sebagai adaptasi. Dan jelas, di uji coba bulan September melawan Kuwait serta Lebanon, mudah-mudahan tim pelatih benar-benar bisa memanfaatkan ini semua untuk full eksperimen, serta mematangkan taktik. Persetanlah dengan ranking FIFA, karena percuma juga kalau amit-amit kita gagal. Toh kalau kita bisa main bagus dan menang untuk kemudian lolos Piala Dunia, amin, ranking FIFA juga otomatis naik sendiri kok, kan gitu. Untuk itu, ayolah, singkirkan dulu ego masing-masing. Semuanya bersatu untuk keberhasilan timnas Indonesia. Tandingan di round 4 udah nggak bisa lagi. Coba-coba. Striker andalan timnas Indonesia oleh Romeni dinyatakan tepar. Ia dipastikan absen di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akibat cedera engkel serius yang dideritanya. Diketahui ia tepar saat membela Oxford United melawan Arema FC di Piala Presiden ke-2025. Tackle keras dari Pauline Homoselin pada 10 Juli tahun 2025 memaksa Romeni naik meja operasi. Kondisi demikian mempengaruhi formasi timnas Indonesia. Dengan drawing babak keempat yang baru saja digelar di Kuala Lumpur 17 Juli tahun 2025, menempatkan Indonesia di grup B bersama raksasa Asia, Irak, dan Arab Saudi. Siapa yang bakal jadi tumpuan lini depan skuad Garuda usai Romeni tepar? Romeni, yang mencetak gol penentu kemenangan atas Cina dari titik penalti pada 5 Juni tahun 2025, adalah mesin gol penting timnas. Cedera yang membuatnya absen di FIFA Matchday September tahun 2025 melawan Kuwait dan Lebanon, kini bikin pelatih Patrick Kluivert pusing 7 keliling. Indonesia harus menghadapi Irak dan Arab Saudi dalam sistem round robin di venue terpusat pada 8-14 Oktober tahun 2025 dan hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia ke-2026. Tapi tenang, PSSI dan Kluivert punya beberapa nama panas untuk mengisi sepatu Romeni. Berikut daftar calon pengganti yang bikin heboh fans di ke-10 dan media. Yang pertama, ada Jens Raven, wonderkid titisan Van Nistelrooy. Striker 19 tahun ini bikin gempar di Piala AFF U23 2025. Cetak 6 gol ke gawang Brunei. Media Belanda bahkan memuji insting golnya, menyebutnya titisan Ruud van Nistelrooy. Raven belum debut di timnas senior, bikin PSSI serius mempertimbangkannya. Raven bisa jadi kejutan besar di babak keempat, kata Erick Thohir. Catatannya, ia minim pengalaman di level senior, apalagi melawan tim sekelas Irak dan Arab Saudi. Miliano Jonathans, winger eksplosif dari FC Utrecht. Pemain 21 tahun ini jadi incaran naturalisasi PSSI, akun Instagram @udahsalaman, yang sering bocorkan info naturalisasi, menyebut Jonathans sebagai kandidat kuat. Kecepatan dan skill dribblingnya di Eerste Divisi bikin lini serang potensial makin menyeramkan. Jonathans bisa main sebagai winger atau penyerang, cocok untuk kombinasi dengan Rafael Struijk atau Marcelino Ferdinand. Sayangnya, proses naturalisasi belum rampung, membuat keikutsertaannya di Oktober tahun 2025 masih tanda. Ragnar Oratmangoen, si gesit dari FC Vidender, pemain 27 tahun ini, biasa bermain di sayap kiri untuk FC Vidender, tapi bisa didorong sebagai penyerang tengah. Dengan 2 gol dari 10 caps, Ragnar dikenal jago mengelabui lawan. Meski sempat absen karena infeksi virus, Ragnar masuk skuad Kluivert untuk laga Maret tahun 2025, menunjukkan kepercayaan pelatih. Ragnar punya pengalaman dan cocok gantikan peran Romeni, kata pengamat Budi Santoso. Tantangannya lebih nyaman di sayap, jadi perlu adaptasi sebagai ujung tombak. 5. Morozit Yilstra, penutup lubang di lini depan. Striker keturunan ini jadi target naturalisasi PSSI dan terang-terangan bilang akan selesai proses TNI. Setelah Piala Asia U20 ke 2025, performanya di Eredivisie menjanjikan. Meski belum setajam Romeni, PSSI melihat Zijlstra sebagai opsi darurat untuk mempertajam lini serang. Zijlstra bisa bawa energi baru, kata analis M. Kusnaen. Pemain naturalisasi nggak bisa main? Malaysia mundur dari CAF Nations? Netizen langsung katakan, ayam sayur sok keras.
lewat siaran media yang dirilis melalui akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) pada Rabu, 16 Juli tahun 2025. Malaysia menjelaskan alasan mundur dari CAF Nations 2025 dengan membahasakan diri sebagai tim berwawasan dan strategis. Pertama, karena perubahan jadwal yang diklaim berasal dari tuan rumah Tajikistan, digelar pada 28 Agustus hingga 8 September tahun 2025. Perubahan tanggal itu menempatkan turnamen digelar di luar kalender FIFA. Dampaknya pun terhadap banyak aspek, salah satunya mengenai pemain. Bukan lokal tentunya, tetapi para pemain naturalisasi yang berkarir di luar Malaysia. FAM berdalih, jika klub yang menaungi pemain tidak berkewajiban melepas mereka di luar agenda FIFA, sehingga keadaan itu akan membuat Malaysia bukan dalam kondisi terbaik karena tidak ada pemain naturalisasi. FAM dan Peter Klamovski tentu tidak ingin mengambil risiko dengan hanya mengandalkan pemain lokal bermain di CAF Nations. Hal itu diperjelas dengan pernyataan Peter Klamovski perihal alasan yang membuatnya menarik mundur Malaysia dari turnamen. Kami memiliki pemain yang bermain di liga top dunia seperti Spanyol, Argentina, Kolombia dan Jepang, kata Klamovski, untuk membawa mereka ke Tajikistan dalam waktu singkat serta memastikan mereka siap untuk bermain di level tertinggi tidak realistis. Sebagai gantinya, Malaysia akan fokus dengan pemusatan latihan di bulan September mendatang untuk persiapan menghadapi 2 laga dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Nepal dan Laos. Keputusan ini membuat publik tergelitik. Komentar beragam membanjiri unggahan akun Instagram resmi FAM. Tak sedikit yang menyambut baik keputusan mundur dari CAF Nations, tetapi juga banyak yang memberi ejekan pedas.